Kita ke informasi berikutnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan ada perbedaan pada jalur domisili pada sistem penerimaan murid baru SPMB yang akan berlaku tahun ini. Meski perbedaan tidak signifikan dengan PPDB sebelumnya, namun persentase kuota akan ditambah pada SPMB. Hal ini diungkap Mendikdasmen usai menggelar pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian guna membahas aturan dan anggaran untuk pelaksanaan SPMB di daerah. Terkait jalur domisili, Mendikdasmen menyebut langkah tersebut diambil agar para murid yang tinggal berbatasan dengan kabupaten atau kota lain berkesempatan belajar di kabupaten atau kota lain yang berada dalam satu provinsi. Sekali lagi kami tidak lagi menggunakan term yonasi ya. Kami luruskan termnya itu adalah domisili. Nah, ada yang memang berbeda kalau SD itu masih sama dengan yang sebelumnya. Tidak ada perubahan untuk SD. SMP itu yang berubah persentase masing-masing jalurnya. Jadi jalurnya kan ada 4. Jalur domisili, jalur prestasi, kemudian jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Untuk SMA itu kita pakai rayon yang itu lebih luas, tidak hanya dalam lingkup yang berkaitan dengan kecamatan, tapi sudah lingkup provinsi, sehingga mereka yang mengambil studi atau belajar jenjang SMA itu bisa mengambil di luar kabupatennya, tapi kita upayakan tetap dalam provinsinya. Tapi dalam hal di mana mereka tinggal di provinsi yang bersebelahan dengan provinsi lain, yang secara domisili lebih dekat, maka dimungkinkan mereka juga belajar di provinsi lain yang domisilinya memang lebih dekat. Terkait skema baru penerimaan murid tahun ini melalui SPMB, beberapa warga berharap agar proses penerimaan murid tahun ini lebih baik. Warga menyebut bahwa jalur domisili yang diterapkan di SPMB membantu mencari sekolah yang diinginkan dan dekat dengan tempat tinggal. Kayak domisili gitu sih, kalau misalkan kayak zona itu kan ada yang kayak kita tadinya alamat di sini pindah ke sono, atau ini pindah lagi sini gitu. Kalau domisili yang di sekitar aja, walaupun dia itu nggak jauh-jauh banget gitu sama rumah. Jadi kita nggak harus dan sono nih ke sono nih, wano bagus sono kita harus pindah lagi. Kalau misalkan di sini ada yang bagus, kenapa enggak gitu kan? Nggak usah ada domisili, karena kalau ada domisili itu kan untuk kayak yang nggak tinggal di satu tempat itu nggak bisa cari sekolahan yang ini gitu kan. Ada beberapa perbedaan antara skema PPDB dengan SPMB yang akan berlaku di tahun ini, di mana jalur zonasi pada PPDB diganti menjadi jalur domisili pada SPMB yang berbasis jarak antara tempat tinggal murid dengan sekolah. Untuk jalur prestasi, ada penambahan kriteria pada SPMB, yaitu di jalur non-akademik akan ditambah soal kepemimpinan atau aktif di organisasi, tidak hanya dari prestasi seni dan olahraga pada PPDB. Sementara untuk jalur afirmasi masih sama dengan PPDB, yaitu dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas, namun kuotanya akan ditambah. Terakhir melalui jalur mutasi, yaitu perpindahan tugas orang tua karena pekerjaan, termasuk guru yang mengajar di sekolah.